dua teman pelaku yaitu korban sendiri atas nama I dan salah satu lagi kawan pelaku ini atas nama S itu terlihat foto bersama di acara pernikahan saudara S. Disitulah pelaku merasa bahwa dikhianati oleh teman-temannya ini. Lalu disitulah muncul niat untuk menghabisi nyawa para korban dan calon korban. Di unit apartemen tersebut, pelaku berbincang sebentar masalah podcast, lalu menyampaikan kepada saudara I, yaitu korban, bahwa nanti promosinya itu seakan-akan ada pelaku dan korban itu adalah korban penculikan. Jadi pelaku mengikat saudara I menggunakan kabel tis dan di situ disetujui oleh saudara I. Pada saat kaki dan tangan sudah terikat, pelaku langsung berbicara kepada korban bahwa sebenarnya pelaku membohongi korban dengan gue ngebohongin lo nih. Sebenarnya saya tidak kamu kenapa dekat dengan saudara H? Disitulah terjadi perdebatan dan pelaku sempat menampar korban. Pada saat pelaku akan menutup mulut korban, sempat tergigit, ada bekas gigitan di jari pelaku. Lalu di situ pelaku menyampaikan kepada korban, kamu akan ada di bagian saya atau bagiannya saudara H. Mungkin korban mengatakan ya saya di bagian kamu. Lalu disitulah pelaku berbicara kepada korban, menyampaikan bahwa kamu harus membantu saya dengan cara ya kamu memberikan saya sejumlah uang untuk membantu saya menghabisi saudara H. Saya mungkin akan persingkat keterangannya disampaikan oleh pihak dari kepolisian tadi bahwa dalam kasus ini nama yang disebut, nama yang berputar terlibat ada 4 orang. Jadi ada pelaku, ada korban, ada 2 orang laki-laki dengan inisial H dan S. Nah, yang membuat pelaku ini dari keterangan polisi hingga saat ini, yang membuat pelaku ini bertekad untuk bisa menghabisi nyawa korban ini adalah karena dendam, karena marah, karena melihat korban ini memposting di media sosial fotonya berdekatan dengan H ataupun juga dengan S. Nah, itu yang memancing rasa dendam dari pelaku sehingga merasa bahwa korban ini tidak ada di pihaknya, tapi ada di pihak lawannya. Bagaimana kemudian ini bisa terjadi? Nanti kita akan dengarkan bagaimana pandangan dari Mas Kirdi dengan Pak Thomas, tapi saya bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa mendengarkan laporan terbaru dari Hijul Akbar dari Polda Metro Jaya. Silakan Hijul. Ya, selamat malam pemirsa. Update pembunuhan seorang wanita bernama Ade Yunia Rizabani alias Ica yang jasadnya ditemukan terbungkus plastik di kolong tol Becakayu, Bekasi, Jawa Barat pada 17 Oktober lalu. Ini update perkembangan terbaru dari Subdit Jatanras Polda Metro Jaya menyampaikan motif dari pembunuhan tersebut ini didasari adanya sakit hati. Polisi mengatakan ini pelaku tega menghabisi nyawa korban yang merupakan teman dekatnya sendiri karena korban dinilai dekat dengan seseorang yang dianggap musuh oleh pelaku. Sebelumnya polisi sudah menangkap pelaku yang bernama Christian Rudolf Tobing ini sehari setelah ditemukannya jasad korban yaitu Ica. Ini ia ditangkap di sebuah rumah di kawasan Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Pelaku diketahui merupakan pria berusia 36 tahun dan berprofesi sebagai terapis anak berkebutuhan khusus. Pelaku sebelumnya telah menyusun rencana pembunuhan ini sejak Agustus lalu dan Ica ditargetkan untuk dibunuh oleh pelaku ini. Ini sebelumnya karena target utamanya yang berinisial H ini gagal dihubungi oleh pelaku. Dan akhirnya Ica dihabisi oleh pelaku di sebuah apartemen di Jakarta Pusat. Dan sebelum nyawanya dihabisi oleh pelaku ini pelaku sempat mentransfer uang sebesar 19 juta rupiah dari rekening korban ke rekening pelaku. Dan rencananya memang uang ini akan digunakan sebagai biaya operasional untuk menghabisi korban berikutnya yang berinisial H dan juga N. Dan atas perbuatannya ini kini pelaku akan disangkakan pasal pembunuhan berencana. Kami kembalikan ke studio.
Jul Akbar atas laporan Anda. Pemirsa, pihak kepolisian memang belum memberikan informasi kepada kita sebenarnya seberapa sengit, seberapa jauh permusuhan antara HS dengan pelaku. Apa yang membuat dendam di antara ketiganya sehingga kemudian membuat pelaku ini begitu terbawa perasaan saat melihat korban memposting foto bersama dengan H ataupun juga bersama dengan S. Saya kalau itu wanita yang merasakan terbawa perasaan itu, saya agak wajar karena jujur saya juga pernah merasakan hal seperti itu. Tapi kalau ini kemudian dilakukan oleh seorang pria yang biasanya harusnya lebih logis, Mas Kirdi, tidak kemudian mengutamakan emosi. Apalagi kita lihat tadi backgroundnya adalah menjadi pendeta muda, kemudian terakhir menjadi terapis anak berkebutuhan khusus yang harusnya kita tahu bahwa profesi-profesi seperti itu identik dengan yang namanya sabar, kontrol emosi, bisa meredam semua hawa nafsu. Tapi ini yang terjadi, Mas Kirdi. Makanya saya katakan tadi ini buat saya, ini polanya ini masih inkonsisten. Kalau ada sebuah hasil katakanlah misalnya penelitian sebelumnya, diskusi wawancara sebelumnya dikatakan bahwa punya trauma dan kemudian emosi meledak-ledak, ini nggak match dengan profesi dia sebagai terapis, konselor, anak berkebutuhan khusus. Ini harus sabar kelas dewa loh. Dan kalau kemudian kita bilang bahwa ini dia adalah calon pendeta, artinya pendeta muda ya, artinya tanda petik harusnya religius dan harusnya dia sabar, harusnya dia laki-laki adalah logis. Ingat, tolong semuanya kita pikirkan bersama bahwa kata-kata harusnya ini artinya ada gap antara realitas dengan ekspektasi kita. Artinya apa? Bahwa sebagai manusia bisa saja seorang apakah dia pendeta, bahkan bukan pendeta muda ya, pendeta, pastor, ustadz, kiai, pendeta agama apapun gitu. Ini tidak mencegah mereka kemudian nggak punya emosi atau mereka melakukan tindak kekerasan. Di luar sana kan sudah bukan sedikit, banyak juga pemuka agama yang melakukan hal-hal yang kemudian buat saya sangat jahat dan menjijikkan, itu juga banyak. Jadi dia nggak lepas dari sisi manusianya dia. Itu satu. Yang kedua, apakah kemudian dia melihat seseorang ini, seorang perempuan dekat dengan orang lain yang membuat dia sakit hati. Gini, apakah tidak mungkin, kita bicara secara saintifik, ilmiah, kita buka pikiran kita. Apakah mungkin hubungan antara yang hubungan bersifat romantis, ya, apakah itu sifat romantis atau seksual misalnya, itu apakah hanya yang sejenis aja? Apakah berbeda jenis saja, tapi juga bisa yang sejenis. Kita nggak tahu itu. Ya. Makanya kita perlu melihat secara lebih luas. Probabilitasnya dibuka dulu. Belum tentu, ini kita jangan mengarahkan opini publik, nggak boleh seperti itu. Betul. Tapi bukan berarti kita nggak bisa melihat itu potensinya ada. Jadi kalau itu sudah masuk seperti kata Pak Thomas tadi, saya sepakat sekali dengan Pak Thomas. Jangan menyempitkan faktor-faktornya, ini manusia luas sekali nih kemungkinannya nih. Jadi bisa jadi itu harus masuk dalam equation, dalam persamaannya harus dimasukkan itu semua. Ya. Jadi kita nggak gampang dengar cuma cerita sepihak dari ceritanya pelaku saja. Bisa saja ini sudah dipersiapkan loh ini. Kemungkinan besar seperti itu, karena sampai mempersiapkan tempat, apartemen dan sebagainya. Betul. Begitu ini kan? Mungkin spontan. Ya. Apalagi yang pertama korban disasar adalah H dan S itu, bukan menurut pelaku tapi ya, bukan perempuannya, menurut pelaku sekali lagi. Sebetulnya kalau zaman sekarang, sebetulnya simpel sekali. Satu, yang saya lihat pola CCTV hari-hari sebelumnya, interaksi dia dengan orang-orang di yang satu apartemen gimana. Mas sama nggak seperti menyeringai apa segala macam gitu, kalau ketemu ramah. Baik. Yang kedua, kan dia bilang sudah nyari tuh pembunuh bayaran. Iya, betul. Pakai apa? Gadget? Laptop segala macam, tinggal di trace cache-nya, historinya segala macam, tinggal buka. Teman-teman cyber pinter-pinter kok. Iya. Tinggal buka kok itu semua. Betul. Kalaupun udah dihapus, bisa ditarik di server. Baik, itu Pak Thomas yang salah satu hal yang membuktikan bahwa ini semua sudah matang direncanakan. Apartemen ini disewa untuk eksekusi tersebut. Kemudian tadi Mas Kirdi sudah menyebutkan bahwa pelaku ini bahkan sempat juga mencari pembunuh bayaran, walaupun akhirnya karena melihat, wah, jasanya harus mengeluarkan uang seperti ini ya, ia kemudian tidak. Dan ia kemudian mempelajari bagaimana caranya membunuh tanpa mengeluarkan suara, artinya nggak ribut dan sebagainya, tanpa meninggalkan jejak. Lewat YouTube, 3 hari ia pelajari sebelum akhirnya melakukan eksekusi itu. Ya, yang pertama kan ini bisa dikatakan pembunuhan berencana ya, dan berencana. Nah sekarang orang belajar membunuh pun kan gampang.
dari YouTube, dari cerita-cerita ya yang lain. Jadi memang ini sudah ada perencanaan ya. Tapi kan begini, ini kan interaksi sosial itu seringkali ada konflik ya, siapapun ya, suami istri dan ini. Nah, ini ada simbol-simbol ya bahwa dia sebagai calon pendeta ya. Tapi dalam arti bahwa profesi apapun bisa terkena perilaku itu ya. Betul. Nah, orang yang punya simbol ya, pendeta katakanlah ya, atau polisi yang pangkatnya tinggi ya, dia kan punya, wah saya lebih tahu dari kamu nih, harusnya kamu hormat ke saya. Nah, tapi dalam diskusi antar mereka kok ada yang menyinggung dia perasaan. Nah, ini tergantung kepribadian seseorang. Dia timbul rasa marah ya. Jadi rasa marah itu kadang-kadang kalau tidak tersalurkan kepada yang bersangkutan, yang ada dulu aja ya. Misalnya orang tua kalau di kantor lagi ada masalah kantor gitu ya, dia pulang nggak ada apa-apa, tiba-tiba anaknya, "Pak, tadi ada yang tadinya kasih sayang dibentak." Ya. Anaknya nggak ada, kucingnya ditendang. Jadi semacam pelampiasan itu. Ya. Nah, kalau kita bicara secara mikro ya, itu beberapa ahli psikologi klinis ya, termasuk Freud itu yang mengatakan bahwa perilaku manusia yang paling instingtif itu adalah perilaku seksual. Itu rasa marah, benci dan ini, nah, dan itu kelainan seksual itu macam-macam. Ada yang disebut nekrofilia ya. Itu dia senang dengan kematian ya. Kadang-kadang juga orang menyetubuhi mayat ya. Atau orang yang dianggap musuhnya dibunuh, dia senang, puas gitu ya. Jadi ini banyak sekali faktor yang harus dihubungkan gitu. Iya, apalagi kalau kita mendengarkan keterangan dari pihak kepolisian bagaimana kemudian pelaku ini menurut keterangan hingga saat ini ya Pak, ya. Artinya cukup butuh waktu lama untuk melaksanakan eksekusi itu. Mengikat terlebih dahulu, mengajak ngomong korban saat diikat, dicekik, tampar segala macam. Dan setelah itu keluar juga membawa jasa juga dengan senyum-senyum. Sepertinya kok menikmati sekali ya, enjoy sekali dalam melakukan pembunuhan. Itu hanya pikiran saya orang awam. Kalau kita mau jujur ya, menikmati kekerasan yang ini. Itu seorang anggota polisi pun ya, yang memegang senjata, itu seringkali dia menembak bukan karena atas dasar hukum dia diperkenalkan, tapi dia merasa puas. Nah, kalau kita mau jadi kadang-kadang ini ditembak aja kakinya. Ya, Dan itu secara hukum benar. Dia berlindung di balik itu. Jadi apapun profesinya itu bisa kena gejala-gejala kejiwaan. Betul nah sekali. Ini akhirnya para psikiater itu yang bisa ini kan. Singkat saja mungkin penutup singkat dari Mas Kirdi. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang kejadian tersebut, faktor-faktornya seperti disebut Pak Thomas tadi itu banyak sekali. Dan sekali lagi yang perlu difahami adalah jangan pernah menutup kemungkinan-kemungkinan itu. Apakah ada hubungan romantis dengan si perempuan ataukah dengan sesama jenis misalnya, itu juga termasuk. Dan semua kata-kata yang disampaikan yang keluar dari mulut dia harus tetap dikonfirmasi dengan cara lain. Dan satu lagi, ngikat orang itu nggak serta-merta orangnya mau diikat loh. Pasti ada strugglingnya segala macam. Ada cara untuk dia, apakah dikasih obat dulu segala macam. Kita nggak tahu apakah dia dalam pengaruh obat. Itu aja. Baik. Kita akan terus tunggu bagaimana hasil dari pihak kepolisian, termasuk adakah juga motif ekonomi karena ada transfer uang senilai 19 juta rupiah. Bahkan pelaku sempat menyuruh korban ini sampai pinjam uang dulu ke keluarganya 10 juta rupiah dan sebagainya. Masih panjang sepertinya nanti untuk bisa mengetahui apa motif di balik pembunuhan ini. Tapi terima kasih Mas Kirdi, Pak Thomas sudah datang untuk bisa memberikan pandangannya. Kita akan terus tunggu kelanjutan kasus ini.